tomorrow will be my last day. Oke. Jadi kalau emang lagi demot dalam keadaan apapun ya, baik lomba, kuliah, organisasi atau apapun, kayak aku selalu mikir bahwasanya besok itu adalah hari terakhirku gitu. Jadi Harus maksimal. sebisa gitu mungkin ya aku harus memaksimalkan sisa-sisa hari terakhirku ini itu harus bagus gitu. Aku nggak mau meninggal dengan keadaan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di podcastmu, menebar manfaat untuk umat. Nah, rekan-rekan sekalian, podcastmu merupakan podcast besutan dari Radio Mentari FM, Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Surakarta. Dan juga pada episode kali ini, podcastmu sedang berkolaborasi dengan Podsession dari Kajian Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, saya akan memperkenalkan dulu. Saya adalah Adib Barliyin yang akan menemani obrolan santai kita pada sore hari ini. Di episode kali ini, kita bakal membahas topik yang mungkin cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu tentang proses dan konsistensi dalam perjalanan mengikuti suatu kompetisi, teman-teman. Mungkin di antara kita beberapa ada yang kepikiran untuk ikut lomba, tapi bingung nih harus mulai dari tahap mana. Ada yang takut gagal, belum percaya diri, bahkan justru ada yang khawatir nih untuk gak bisa konsisten di tengah kesibukan akademis, kuliah, dan organisasi lainnya. Padahal teman-teman, mengikuti kompetisi itu bukan cuma soal menang atau kalah loh, melainkan juga tentang proses belajar dan berani untuk mencoba, serta bagaimana kita bisa berkembang dari setiap pengalaman yang telah kita lalui gitu. Nah, untuk itu di podcast kali ini, di episode kali ini, kita bakal ngobrol santai sekaligus belajar tentang bagaimana sih cara untuk memulai, menjaga konsistensi hingga menghadapi tantangan selama mengikuti suatu kompetisi. Oleh karena itu, untuk masuk ke dalam babnya, telah hadir narasumber keren sekali teman-teman pada sore hari ini. Di sini ada Kak Abdillah Adib Hadfarhan. Halo Mas Adib. Halo Adib. Oke, kebetulan namanya sama ya teman-teman. Adib, di sini juga ada Mas Adib. Nah, jadi teman-teman, aku nalin tipis-tipis aja ya. Jadi Mas Adib ini adalah mahasiswa semester 8 ya. Semester 8 program studi akuntansi di FEB UNS yang juga menjadi alumni berprestasi dari KIFB UNS, teman-teman. Nah, Mas Adib ini dulu juga aktif dalam mengikuti berbagai kompetisi dan memiliki pengalaman pengembangan diri dari kompetisi-kompetisi tersebut dan sempat mendapatkan lumayan banyak juara ya Mas Adib ya. Alhamdulillah ya. Dan mungkin Mas Adib bisa dikenalkan kepada teman-teman lebih jelasnya begitu. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Abdillah Adib. Nah, tapi kebetulan nih aku lebih suka dipanggil Abdillah sih dibanding Oh, Abdillah gitu ya. Abdillah. Karena ada cerita di balik itu. Jadi waktu itu masa-masa sulit gitu ya, waktu kuliah sekitar tahun 2024 mungkin itu masa-masa tersulit, aktif organisasi, lomba, tapi di satu sisi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang datang. Nah, dari nama Abdillah itu kan artinya hamba Allah gitu. Dan sempatlah ya namanya anak muda. Iya. Tiba-tiba keluar arah. Terus gara-gara nama Abdillah itu jadi mengingatkan aku untuk bahwa setiap apapun masalah tuh tetap kembalinya ke Allah. Aku penciptanya tuh ya Allah gitu. Berarti sekarang kita manggilnya Mas Abdillah aja Abdillah ya, aja Mas sih. Abdillah aja. Yeah. Karena menjadi reminder begitu ya. Reminder benar banget. Tadi gimana Mas Abdillah, perjalanan ke sini lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, lancar. Lumayan sepi sih, nggak terlalu macet sih mungkin. Oh, lumayan sepi siang ya. ini ya. Oke, alhamdulillah juga begitu ya. Mungkin agak panas sedikit nggak apa-apa. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya Mas Abdillah kita masuk ke sesi intinya karena mungkin teman-teman udah pada nungguin nih. Sesi daging dari pemateri yang akan diberikan oleh Mas Abdillah. Nah, Mas Abdillah nih, sebelum kita masuk, aku boleh tanya beberapa hal dulu nggak? Oke, boleh. Sebenarnya apa sih Mas yang bikin Mas Abdillah ini tertarik buat ikut kompetisi gitu loh?
Padahal kan kompetisi itu biasanya ada menang tapi juga ada chance kalahnya gitu. Bahkan beberapa kali mungkin lebih gede chance kalahnya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau lomba tuh aku udah dari kecil ya, dari TK tuh udah sering ikut lomba. Tapi dulu tuh lebih banyak ke lomba-lomba yang berbau dengan matematika gitu. Jadi dari lomba berhitung, kemudian olimpiade matematika, dan juga beberapa kali lomba terkait dengan bercerita, menyanyi, kemudian dai, itu juga pernah. Terus kalau di kuliah itu emang banyak lombanya lebih ke business plan, business case, marketing case, esai, dan juga karya tulis ilmiah. Dan yang bikin aku tertarik buat ikut lomba itu ya karena menurut aku ilmu yang didapat dari lomba itu sangat banyak ya, apalagi dan juga sangat linear dengan kebutuhan kerja nantinya gitu. Apalagi contohnya kayak lomba business case, marketing case itu kan apa ya, kayak kita berlatih untuk menjadi konsultan atau pebisnis yang mau memulai bisnis tuh gimana awalnya caranya. Nah itu didapat dari lomba gitu. Oke, nah jadi kan tadi Mas Abdillah bilang banyak sekali cabang lomba yang pernah diikuti begitu. Nah sebelum kita lanjut nih, pertanyaan lagi, ada berapa cabang sih Mas waktu kuliah Mas Abdillah itu ikut cabang lomba? Ada 3 kah atau berapa? Berapa ya? 5 mungkin ya. 5 cabang apa aja tuh Mas? Business plan, business case, marketing case, kemudian karya tulis ilmiah dan esai. Berarti ada business plan, marketing case, business case, KTI, dan ada juga sama ini finance case. Berarti ada 6 cabang lomba. Nah kalau boleh tahu nih, dari awal kuliah pertama kali ikut cabang lomba yang mana Mas? Business plan. Oh business plan ya. Kalau menurut aku business plan tuh emang yang harus pertama kali diikuti, karena business plan kan bagaimana awal kita memulai bisnis gitu kan, skemanya. Jadi untuk lebih paham tentang terkait bisnis ya mulai dari business plan dulu gitu. Berarti yang mulainya tadi ikut lomba matematika dan berhitung, lalu berpindah switch ya ke business plan. Business plan. Waktu pertama kali ikut lomba itu semester berapa Mas? Semester 2. Wah, masih tahun pertama ya, masih maba, sudah ikut lomba business plan. Oke, dan itu gimana sih perasaannya kok berani daftar gitu? Nggak takut kah atau bagaimana? Enggak sih, karena ya tadi dari awal, dari kecil udah sering lomba, jadi sama perlombaan terus kompetitif tuh juga sudah merupakan hal yang biasa gitu kan. Apalagi juga waktu itu di support dari K juga kan. Waktu itu ada program Tell Me Rec yang diadakan untuk KC-KC di seluruh Jawa Tengah dan juga Indonesia. Nah dari situ K support untuk ngasih mentoring, terus ngasih ilmu terkait perlombaan bisnis plan yang sebelumnya juga aku belum pernah tahu sama sekali terkait bisnis plan itu. Nah dari situ benar-benar dibimbing dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah langsung juara 1 waktu itu. Langsung juara 1 ya? Juara itu 1. Kalau boleh regionalnya berarti di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, betul sekali. Alhamdulillah ya Mas ya. Pertama kali ikut bisnis plan langsung juara 1. Oke. Nah, kenapa kok Mas Adib ini tertarik buat lanjut lagi di lomba-lomba cabang lomba berikutnya Mas? Nggak mendalami di bisnis plan aja gitu misal? Karena apa ya, nagih sih. Karena nggak semua ilmu yang didapat di kuliah tuh maksudnya nggak semua ilmu yang didapat itu nggak hanya dari kuliah doang, tapi bisa dari lomba-lomba. Dan lomba tuh lebih kayak technical gitu, lebih praktis sih untuk kita bisa memahami terkait dengan dunia pekerjaan secara profesional gitu. Dan juga selain itu lumayan banyak dapat temen sih. Waktu final lomba tuh kan kita offline kan kebanyakan, jadi itu banyak kenal lebih orang-orang yang lebih keren, prestasinya udah banyak banget, dan dari situ jadi semakin terpacu untuk bisa seperti orang itu gitu. Berarti lebih banyak teman dari lintas universitas. Universitas, benar. Oke, begitu. Nah, ada nggak sih Mas yang Mas Abdillah ini ikut lomba sudah lolos final, tapi di final tuh kalah gitu? Di final kalah? Kayaknya belum pernah sih. Kalau misal nyampe final tuh kebetulan semuanya pasti menang. Masya Allah. Tapi kalau emang nggak lolos final juga banyak. Tapi kalau finalnya tuh kebetulan menang terus ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya.
Nah, kalau melihat dari background kakak yang memang sudah join ke ranah kompetitif sejak SD tadi ya? Sejak TK. Sejak TK malah, sejak TK. Berarti motivasi untuk ikut lomba itu udah ada sejak TK berarti ya? Iya. Dan dilanjutkan di tingkat universitas gitu. Lalu kita lanjut nih Mas ke bagian persiapan untuk strategi lomba. Oke. Kan tadi kan Mas Abdillah sudah menyebutkan banyak sekali mengikuti perlombaan gitu. Dan juga di step final alhamdulillah memenangkan kompetisi tersebut gitu. Nah, gimana sih Mas caranya menyiapkan misal nih di business plan atau di LKTI? Gimana sih Mas caranya menyiapkan proposalnya gitu supaya lolos ke babak pitching atau babak final gitu misal gimana? Oke, yang pertama pasti kita harus punya tim dulu ya. Karena kebanyakan lomba-lomba bisnis plan, business case tuh minimal 2 orang lah, 2 hingga 3 orang. Oke. Nah, setelah itu menurut aku yang paling penting adalah kita harus cari mentor. Mentor ya. Karena pasti juga ilmu-ilmu bisnis plan, business case tuh juga nggak terlalu banyak dapat dari kuliah, bahkan dari sekolah SMA sebelumnya kan pasti nggak pernah dapat. Jadi mentor tuh benar-benar membantu banget. Nah, biasanya cari-cari mentor itu bisa dari Mawapres Univ yang Univ. di UNS ataupun di luar UNS. Dan bisa juga chat-chat DM orang-orang di LinkedIn yang biasanya kamu mau lomba apa nih, misal lomba di IPB, di lomba itu kira-kira juara tahun sebelumnya tuh siapa. Oke. Nah, itu bisa kamu mintain mentor, dan ada yang berbayar maupun nggak berbayar. Gitu. Nah, biasanya kalau kebanyakan tuh malah baik kok, orang-orang LinkedIn tuh nggak berbayar malah dibanding berbayar. Jadi kan tinggal kamu minta aja, Kak kira-kira aku mau ikut lomba ini, terus kira-kira persiapannya tuh apa aja ya. Itu dia benar-benar bisa membantu dari awal sampai akhir. Bahkan untuk mereview proposal kamu bakal kayak gimana itu mereka mau kadang. Wah, berarti memang cari mentor itu nggak ada batasnya ya Mas? Iya benar. Bahkan bisa dari orang yang tidak kenal mungkin melalui LinkedIn dan DM mungkin ya. DM bisa, DM IG juga bisa. DM IG juga bisa gitu. Bahkan aku tuh dulu pernah sampai kayak si mentornya tuh minta kita zoom bareng mereka, padahal itu nggak berbayar. Oh, nggak berbayar, gratis ya? Iya, Free. mereka meluangkan diri. Wah, Itu. nah itu teman-teman berarti memang mencari mentor itu menjadi hal yang urgent ya Iya, sangat dalam penting mengikuti banget di lomba awal. gitu. Apalagi jika mungkin teman-teman tidak ada background mungkin begitu ya. Benar banget. Dan juga apa ya, setelah itu ya pasti kan harus lebih paham terkait dengan model lombanya tuh seperti apa, isinya apa aja. Kayak di awal kan pendahuluan itu kira-kira membahas apa aja, kemudian yang paling penting di pembahasan misalnya terkait dengan marketing, kemudian sisi finance-nya tuh apa aja, dan framework. Nah, framework itu kan kalau di lomba bisnis plan, business case kan pasti ada frameworknya itu apa aja gitu. Itu juga harus dipahami, dan caranya untuk bisa tahu itu bisa dapat dari kadang ada juga beberapa apa sih namanya kalau YouTube tuh ada, terus Instagram kadang ada beberapa kayak lembaga yang khusus buat bantu mentoring lomba tuh, dia juga gitu ya? ngasih materi gitu, ngejual materi gitu. Jual materi, berbayar berarti ya Mas? Berbayar biasanya. Itu juga bisa dari situ, atau enggak ya minta kakak tingkat aja sih, contoh proposal lomba bisnis plan atau business case gimana, nanti kalian pelajari dan kalian kulik lebih dalam sendiri gitu. Oke, baik. Lalu menyinggung yang membentuk tim tadi Mas, kan memang lomba seperti itu biasanya tim minimal 2 orang begitu. Nah, adakah tips and trick untuk menarik orang sebagai anggota tim Mas? Kan ada beberapa teman itu yang menyebutkan bahwasanya dari awal sampai akhir itu kalau bisa timnya yang sama gitu, atau bagaimana kalau dari Mas Abdillah sendiri? Kalau aku lebih cocok buat dalam lomba tuh kalau bisa beda-beda aja sih. Beda ya? Kalau bisa beda jurusan. Jadi kita jangan cuma sesama FEB. Oh gitu ya. Malah bagusnya kayak sama teknik atau FP yang mungkin mereka lebih paham secara teknikal bagaimana membuat produksi barang gitu kan. Kalau kita lebih ke marketing dan finance-nya kayak gitu. Aku lebih baik kayak gitu dibanding sama-sama FEB. Berarti lebih baik kolaborasi lintas fakultas ya, yang lebih mengerti teknisnya begitu. Betul. Jadi makanya kalian harus cari relasi dulu di yang isinya tuh nggak cuma di FEB doang, tapi anak-anak di fakultas lain gitu. Oke. Lanjutin Mas, selama Mas Abdillah
mengikuti suatu kompetisi? Karena dia lumayan banyak tuh. Nah, ada nggak sih kayak persiapan tertentu yang Mas Abdillah pasti lakuin nih sebelum mengikuti kompetisi gitu? Terkhusus kalau misal sebelum pitching mungkin. Oke, kalau sebelum pitching itu, nah dari sebelum pitching dulu ya, kayak proposal dulu. Iya. Nah, kan pasti proposal itu juga harus disusun dengan baik kan. Ya. Nah, itu juga kalau sebisa mungkin cari contoh yang emang bener-bener bagus. Nah, misalnya tuh ada di LinkedIn itu kayak anak-anak universitas yang bagus kayak UI, UGM tuh kadang dia men-share portofolio mereka. Nah, itu kalian bisa juga coba cari itu proposal mereka tuh kayak bagus-bagus, dari sisi desain maupun isinya tuh bagus. Nah, aku biasanya belajar dari situ. Kemudian kalau pitching juga sama, isi dari pitch decks-nya itu kan nggak semuanya harus dimasukkan ke dalam pitch deck kan. Nah, itu juga bisa dilihat dari contoh dari anak-anak universitas yang bagus kayak UI, UTB, UGM gitu. Oh begitu ya. Jadi ya menjadikan mereka sebagai contoh gitu ya Mas ya. Contoh bener. Nggak tahu kenapa ya, tapi pitch deck mereka tuh bener bagus gitu, unbelievable lah. Nah, kalau untuk latihannya sendiri mungkin latihan pitchingnya? Iya pasti itu kalau H-2 gitu maksimal banget harus latihan dulu ya. Nah itu juga kadang aku minta koreksi sama mentor juga sih. Oh berarti Zoom atau? Zoom pasti. Oh Zoom ya berarti ya. Jadi benar memastikan bahwasanya kita tuh udah pitching secara bagus apa enggak gitu. Tuh. Kayak peran mentor tuh benar-benar penting dari awal sampai akhir. Jadi memang urgent sekali ya. Iya benar. Mentor. Nah Mas Abdillah, selama Mas Abdillah kuliah itu apakah ada target ikut berapa banyak lomba gitu secara kuantitatif, misal ikut sekian harus menang sekian gitu sebagai motivasi mungkin atau gimana itu? Kalau aku emang orangnya bukan yang outcome fokus ya, tapi lebih ke proses fokus. Jadi nggak terlalu mementingkan gimana hasilnya bakal menang atau enggak. Jadi yang penting dalam proses tersebut aku sebisa mungkin bisa jadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya kayak gitu sih. Jadi karena prinsip aku tuh ini ya sama kayak Al-Fatihah ayat ke-6, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Bahwasanya Allah tuh nggak nyuruh kita buat kan Ihdinas Shiratal Mustaqim itu kan maksudnya tunjukkan aku jalan yang benar gitu kan. Jadi Allah nggak menyuruh kita untuk sampai ke ujungnya, tapi kita berusaha untuk di jalan yang benar tadi. Jadi apapun yang kita lakukan tuh kita berusaha yang terbaik gitu. Jangan memikirkan hasilnya, karena yang hasilnya tuh ya udah keputusan Allah gitu. Oh begitu ya. Berarti memang nggak ada target gitu ya Mas? Ada target sih kalau untuk hasilnya, tapi yang penting dalam prosesnya tadi sebisa mungkin harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, gitu. Menarik. Saya ada tuh Mas satu quotes yang mungkin bisa menggambarkan Mas Abdillah gitu. Pernah dengar Mas? Gini bunyinya. Semua orang itu adalah pemenang jika goal mereka atau tujuan mereka adalah experience. Itu dari siapa? Baru dengar ya? Baru dengar. Itu mungkin cocok. Iya, hampir sama sih. Iya. Oke. Keren ini. Lalu selanjutnya Mas, sebelum itu dari kuliah kemarin itu sudah mungkin kalau boleh tahu di spill gitu udah memenangkan beberapa kompetisi Mas. Iya. Itu ada berapa tuh? Ada berapa ya? Dari 2023 yang pertama tadi ya juara 1 Telmirek ya. Tingkat provinsi, kemudian yang kedua juara 3 bisnis plan di UNJ Jakarta ya? Iya, nasional. Kemudian juara 3 bisnis plan di Unpad. Oke. Kemudian 2024 itu aku baru menang 1 doang sih waktu itu. Juara 3 juga bisnis plan di UNER. Nah kemudian 2025 baru mencoba selain bisnis plan, yaitu waktu itu sempat top 6 ya, top 6 ya? Marketing plan dan juga top 6 finance case. Oke. Iya kayaknya itu deh. Berarti udah lumayan banyak ya, ada 6 kompetisi itu total. Ada 6 kompetisi. Nah di balik 6 kompetisi itu ada nggak sih Mas struggle mungkin, atau ada kompetisi yang dari proposal ada nggak lolos gitu loh?
Kalau yang paling struggle itu finance case ya, itu Finance bener case. kan jarang ya lomba Iya, finance case dibanding business case dan business plan. Jadi untuk mencari referensi lomba itu seperti apa, isinya apa aja tuh lumayan susah di awal. Jadi ya balik lagi, aku cari mentor dulu yang bener-bener udah pernah lomba banyak di finance case. Setelah itu banyak dikasih ilmu, kemudian nah karena finance case itu isinya lebih ke akuntansi. Dan akuntansinya udah tingkat lanjutan gitu ya, misalnya semester akhir gitu sih. Nah dari situ juga harus paham terkait dengan data analisisnya, jadi belajar hal banyak sih di situ, mulai dari gimana menyusun data-data di Excel tuh kayak cara-caranya gimana, itu aku pelajari dari finance case tersebut. Terus selain itu juga waktu itu karena ini tuh lombanya kayak berpacu dari lomba-lomba di luar negeri kebetulan, jadi harus menggunakan bahasa Inggris baik dari proposal maupun presentationnya gitu. Itu juga jadi struggle sih. Berarti yang paling struggle itu di cabang lomba finance case betul ya. Oke. Nah Mas, kan aku yakin Mas Abdillah ini mengikuti cukup banyak lomba dan ada beberapa yang tidak lolos proposal ya Mas. Nah itu apakah ada fase di mana Mas Abdillah ini demotivation untuk mengikuti kompetisi lagi setelahnya? Kan biasanya ada teman-teman yang kayak, wah aku nggak lolos nih, apa udah aja ya nggak bidangnya di situ gitu misal. Ya pasti pernah sih, apalagi waktu awal-awal kan disibukkan juga dengan organisasi dan juga kuliah kan, jadi aduh kayaknya lomba nih malah buang-buang waktu gitu kan rasanya. Tapi balik lagi ke aku punya prinsip yang kayak tadi ya, jadi gak terlalu memikirkan hasil tapi lebih ke prosesnya tuh gimana gitu kan. Dan selain itu juga ketika demot, nah ini aku juga suka banget ada kata-kata yang tomorrow will be my last day. Oke. Jadi kalau emang lagi demot dalam keadaan apapun ya, baik lomba, kuliah, organisasi atau apapun, kayak aku selalu mikir bahwasanya besok itu adalah hari terakhirku gitu. Jadi harus maksimal. Mungkin ya aku harus memaksimalkan sisa-sisa hari terakhirku ini tuh harus bagus gitu. Aku nggak mau meninggal dengan keadaan menyesal. Itu sih yang selalu aku jadikan motivasi ketika lagi demot. Oh gitu. Dan saya itu juga emang hidup tuh harus punya tujuan sih. Oke. Jadi ada orang-orang yang overthinking, mudah cemas, itu orang-orang yang emang nggak punya tujuan di dalam hidupnya. Jadi caraku juga gini biasanya, sebelum tidur itu aku mencatat kira-kira apa yang bakal aku lakukan besok tuh ngapain aja. Jadi aku pakai Notion atau enggak journaling secara offline pakai buku gitu. To-do list berarti ya? To-do list. Bener-bener kayak harus tahu kira-kira jam 7 mau ngapain, jam 8 mau ngapain, sampai mau tidur lagi tuh ngapain aja. Dan selain itu juga nge-review kira-kira di hari tadi, selama tadi tuh kira-kira kurangnya apa yang nggak bisa aku capai dari hari ini. Nah itu aku journaling semuanya. Jadi waktu bangun tidur, sholat subuh itu kayak udah punya tujuan gitu, udah terarah mau kemana di jam tersebut, mau kemana. Jadi dari situ sedikit sekali merasakan demot sih sebenarnya. Berarti untuk mengatasi demot itu bisa disimpulkan bahwasanya Mas Abdillah itu mempunyai senjata berupa pertama mindset tadi ya. Iya, mindset penting banget. Lalu membuat to-do list, journaling dan refleksi diri gitu ya. Refleksi diri. Malam hari gitu. Iya. Oke. Nah, Mas, setelah Mas Abdillah ini ikut banyak kompetisi, ngerasa beda nggak sih sama diri Mas Abdillah gitu? Kayak ada something different mungkin gitu dalam kehidupan Mas Abdillah? Pasti sih, karena ya tadi menumbuhkan jiwa kompetitif tuh melalui perlombaan. Jadi emang kadang perlu semangat dari perlombaan tadi. Tadi kan banyak ketemu orang-orang yang keren gitu, jadi terpacu untuk bisa jadi lebih baik terus setiap harinya gitu dari situ. Karena kadang ya pertemanan kan juga kadang suka cuma main-main doang. Iya. Kadang ada yang kurang serius gitu. Dapat seriusnya dari teman-teman lomba tadi. Gitu. Iya. Itu sih yang paling kerasa. Sama mungkin jadi orang yang lebih teratur ya. Terjadwal gitu berarti ya. Karena kan padat dari organisasi, lomba, kuliah. Jadi benar harus
diatur time managementnya. Kalau nggak gitu ya benar amburadul, nggak bisa. Iya sih, bener tercapai banget, semuanya. bener banget. Itu. Nah, ada nggak sih Mas satu pelajaran, mungkin satu hikmah atau pelajaran yang Mas Adib sampai sekarang tuh inget-inget dari kompetisi-kompetisi yang Mas Abdillah ikuti, yang sampai saat ini masih dipegang gitu? Waktu itu apa ya? Yang finance case tadi sih, karena waktu finance case itu aku bener-bener waktu KKN, jadi Wah, susah sinyal, terkendala susah sinyal, terus acara di KKN juga lumayan padat, jadi apa ya, pasti balik lagi ya time management tadi sih, bener-bener jadi lebih teratur dan apapun, sesibuk apapun tetap bisa terbagi secara bagus gitu. Ke KKN tetap ada prioritasnya, ke lomba juga tetap ada prioritasnya kayak gitu. berarti mengatur skala prioritas Skala ya. prioritas. Skala prioritas, oke. Wah, menarik tuh Mas. KKN disambi lomba gitu. Lomba. Masih bisa fokus Mas itu? Bisa sih alhamdulillah. Masya Allah, keren sekali ya Mas Abdillah teman-teman ya. Karena ya itu tadi sih, kita harus punya apa sih namanya, bisa jadi lebih baik setiap harinya. Dan ada juga kan hadis bicara bahwasanya orang yang lebih baik dari hari sebelumnya itu adalah orang yang beruntung. Kalau sama dengan hari sebelumnya itu dia orang yang celaka, dan yang lebih buruk daripada hari sebelumnya itu orang yang aku lupa deh. Rugi atau bagaimana? Rugi, benar. Oh, ya rugi. Sih. Berarti banyak sekali ya teman-teman memang pegangan mindset dan motivasi nih yang membuat Mas Abdillah bisa konsisten untuk mengikuti kompetisi, benar, begitu. Wah, teman-teman, seru sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini, dan tidak terasa waktunya sudah mau usai. Oleh karena sebelum kita tutup Mas Abdillah gitu, mungkin ada 1-2 patah kalimat kalau statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman, mungkin kata-kata motivasi atau bebas Mas. Ya pokoknya apapun yang kalian lakukan tuh jangan cuma diangan-angan gitu ya. Jadi jangan sampai bikin hidup kalian tuh cuma pelongo-pelongo, bengong, nggak ngapa-ngapain. Itu jangan sampai. Pokoknya kalian istirahat dimanfaatkan untuk kayak baca buku atau berolahraga dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai hidup kalian tuh nganggur, jangan bikin kalian tuh nganggur. Selain itu juga kita tetap berproses aja, jangan takut hasilnya kayak gimana. Selalu berpositif tinggi sama Allah, karena ya kita nggak punya kuasa, kita nggak punya daya, kita nggak punya kekuatan apapun. Yang punya kekuatan itu Allah, segala keputusan itu Allah. Dan be positive, think positive, and positive things will happen. Itu sih. Masya Allah. Lagi-lagi mindset positif yang ditonjolkan ya dari Mas Abdillah ini. Dan teman-teman, tidak terasa ya waktu kita sore hari ini telah usai. Terima kasih kepada Mas Abdillah karena telah berkenan ya memberikan insight baru kepada teman-teman sekalian. Semoga insight-nya tersebut dapat memberikan motivasi dan perspektif baru mungkin ya bagi teman-teman semua untuk berani mencoba, terus belajar, dan tetap konsisten dalam mengikuti kompetisi. Betul banget. Oke. Mungkin cukup sekian ya Mas Abdillah dan teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman pemirsa podcastmu karena telah mendengarkan podcast hingga sesi terakhir pada hari ini gitu. Sekian, saya Adib Barliin selaku moderator pada episode kali ini, pamit undur diri. See you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.